Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Mutiara Putri dari kelas 82C dengan NIM 2241 6261 2014-19. Di sini saya akan mempresentasikan laporan studi kelayakan bisnis pada usaha Lilis Floris pada mata kuliah studi kelayakan bisnis. Mata kuliah studi kelayakan bisnis dan nama usahanya Lilis Floris, dengan nama saya Renata Mutiara Putri dengan NIM 2241 6261 2014-19. Rangkaian bunga atau sering disebut buket bunga merupakan kumpulan dari berbagai macam bunga serta daun yang kemudian dirangkai menjadi susunan bentuk yang kreatif. Rangkaian bunga biasanya untuk kebutuhan dekorasi rumah ataupun berbentuk buket yang banyak diminati di kalangan masyarakat. Usaha buket bunga muncul dari meningkatnya minat masyarakat terhadap dekorasi dan hadiah yang bernuansa alami. Dengan gaya hidup yang semakin modern, banyak orang mencari cara untuk mengekspresikan perasaan dan memberikan sentuhan personal melalui bunga. Buket bunga yang merupakan kombinasi bunga segar dalam wadah yang menarik memberikan solusi praktis dan estetik untuk berbagai kesempatan seperti wisuda, seminar proposal, ujian tugas akhir, ulang tahun, pernikahan, atau acara spesial lainnya. Bunga memiliki makna simbolis yang mendalam dan banyak menyampaikan pesan tanpa kata. Dengan desain yang kreatif dan pilihan bunga yang beragam, usaha ini berpotensi menarik berbagai segmen pasar mulai dari individu hingga perusahaan. Visi misi dari Lilis Floris ini adalah visinya menjadi penyedia bunga dan dekorasi terdepan yang menghadirkan keindahan dan kebahagiaan dalam setiap momen. Misinya kualitas terbaik, yaitu menyediakan bunga dan produk floris berkualitas untuk memenuhi kebutuhan dan ekspektasi pelanggan. Pelayanan pelanggan, memberikan layanan yang ramah, responsif, dan profesional untuk menciptakan pengalaman berbelanja yang menyenangkan. 3. Desain kreatif, mengembangkan desain bunga yang inovatif dan unik, disesuaikan dengan berbagai acara dan kebutuhan pelanggan. Yang keempat, dukungan komunitas, bekerja sama dengan petani lokal untuk mendukung pertanian berkelanjutan dan meningkatkan kesejahteraan komunitas. Yang terakhir, edukasi pelanggan, mendidik pelanggan dengan memelihara bunga dan manfaatnya, serta menginspirasi mereka untuk menghargai keindahan flora. Lalu di sini ada tujuan dan sasaran. Tujuannya itu menyediakan produk berkualitas dengan menawarkan rangkaian bunga dan tanaman berkualitas tinggi untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Lalu ada menciptakan pengalaman unik dengan memberikan pengalaman berbelanja yang menyenangkan dengan desain yang inovatif dan pelayanan yang ramah. Lalu ada memenuhi berbagai kebutuhan acara dengan menyediakan layanan untuk berbagai acara seperti pernikahan, ulang tahun, dan peringatan dengan produk yang disukai. Lalu ada peningkatan kesadaran akan flora, mendorong pelanggan untuk lebih mengenal berbagai jenis bunga dan tanaman serta manfaatnya. Mengembangkan usaha secara berkelanjutan, yaitu menyampaikan pertumbuhan yang berkelanjutan melalui inovasi, pemasaran, dan layanan pelanggan yang unggul. Lalu yang terakhir ada membangun merek yang kuat, dengan membangun reputasi yang baik dalam industri floris dan menciptakan loyalitas pelanggan. Sasarannya itu yang pertama ada pelanggan yang mencari bunga untuk acara pribadi seperti ulang tahun, pernikahan, atau perayaan lainnya. Lalu yang kedua ada pelanggan yang mencari produk khusus untuk hari raya seperti Valentine, Hari Ibu, atau Natal. Lalu yang terakhir ada individu yang lebih suka berbelanja secara daring dan memerlukan pengiriman bunga. Aspek legal bisnis, nama perusahaan Lilis Floris dengan jenis usaha perdagangan, kegiatan usaha menjual buket bunga, alamatnya di Ruko Kodyat Galuh Mas, Puserjaya, Teluk Jambe Timur, Karawang. Nama pemilik saya Renata Mutiara Putri dengan logo tersebut. Bentuk utamanya itu lingkaran, warna dasarnya soft purple, gambarnya itu buket bunga dengan huruf Lilis Floris. Nomor telepon dan email yang ada di sini. Lalu ada struktur organisasi dengan pemilik saya sendiri. Lalu ada saya memiliki floris atau desainer bunga, Risa dan Casey. Terus ada karyawan penjual yaitu Mary. Lalu ada pemasaran dan pengemasan dan pengiriman yaitu ada Bima. Lalu ada admin dan keuangan yaitu Anita. Dan ada pemasaran digital yaitu Clarissa.
Lalu dari job description, yang pertama pemilik satu orang. Perencanaan bisnis seperti mengembangkan visi misi, tujuan usaha, serta menyusun rencana bisnis dan strategi pemasaran. Pengawasan operasional, pemantauan kinerja, dan memiliki inovasi usaha seperti mengikuti tren dan beradaptasi dengan perubahan pasar. Lalu desainer bunga florist ada 3 orang. Membuat desain rangkaian bunga sesuai permintaan pelanggan, memilih dan menyiapkan bunga segar dari pemasok, mengatur dan memperbarui display bunga di toko, menyediakan konsultasi dan saran kepada pelanggan mengenai pemilihan bunga. Lalu ada karyawan penjualan 2 orang, yaitu menyambut dan melayani pelanggan dengan baik, mempresentasikan produk kepada pelanggan, mengelola transaksi penjualan, dan melakukan pembukuan sederhana, mengatur stok barang, dan memastikan produk selalu tersedia. Lalu ada pengemasan dan pengiriman 2 orang. Pengemasan rangkaian bunga untuk pengiriman, menyiapkan dokumen pengiriman dan memastikan semua barang terdaftar, melakukan pengiriman tepat waktu, dan memastikan kondisi produk tetap baik saat tiba di tangan pelanggan. Lalu ada admin keuangan, itu 1 orang, mengelola pembukuan dan mencatat semua transaksi keuangan, menyusun laporan keuangan bulanan dan tahunan, mengatur tagihan dan pembayaran pada pemasok, mengelola jadwal dan dokumentasi administrasi toko, serta mengawasi pengeluaran dan membuat anggaran. Lalu ada pemasaran digital 1 orang, yaitu mengelola konten media sosial dan website untuk mempromosikan produk, merancang kampanye pemasaran online untuk menarik pelanggan baru, menganalisis data dari kampanye pemasaran dan menyusun laporan hasil berkolaborasi dengan tim untuk pengembangan produk baru, serta memantau tren pasar dan merekomendasikan strategi pemasaran yang sesuai. Lalu ada analisis potensi pasar. Jadi calon pelanggan untuk saat ini kira-kira 48 orang. Jika setiap calon pelanggan berbelanja 200.000 per hari, maka peluang pendapatan yaitu 200.000 dikali 48 sama dengan 9.600.000 per hari. Lalu ada segmen pasar yang dipilih, yaitu mahasiswa UBP, mahasiswa Unsika, mahasiswa Horizon, dan mahasiswa BSI. Berdasarkan dari 3 tabel yang di atas, maka diketahui calon pelanggan saat ini sekitar 26 orang. Jadi jika setiap calon pelanggan berbelanja 200.000, maka per hari, maka peluang pendapatannya itu adalah 5.200.000 per hari. Target pasar dan potensi pendapatan. Target pasarnya adalah pertama mahasiswa UBP, kedua mahasiswa Unsika, ketiga mahasiswa Horizon, dan keempat mahasiswa BSI. Potensi pasar dengan rata-rata calon pelanggan per hari, estimasi pendapatan hariannya 5.200.000. Pemanfaatan teknologi dalam pemasarannya, yang pertama ada penggunaan media sosial, yang kedua ada e-commerce dan platform online. Lalu di sini ada analisis pastel dari politik, ekonomi, sosial, teknologi, lingkungan, dan legal, dari deskripsi hingga contoh implementasi di usaha florist. Lalu di sini ada pemilihan lokasi, analisis ekonomi, hingga perbandingan biayanya. Dari lokasi Puserjaya, Teluk Jambe, hingga Penayungan. Di sini juga ada tata letak dari usaha Lilis Florist dan bahan baku yang dibutuhkan Lilis Florist. Lalu ada flowchart dari bahan baku tahap pertama, tahap kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, hingga pengiriman. Lalu ada aspek finansialnya, biaya investasinya itu modal sendirinya 2.375.000, modal pinjamannya 0, modal dasarnya 2.400.000, modal ditempatkannya 2.298.375.000, modal disetornya juga sama. Lalu ada cash flow, cost or capital, penyusutan laporan laba atau rugi, dan aliran masuk bersihnya. Aliran masuk kas bersihnya itu ada 962.750.000. Lalu ada cash flow, analisis kelayakan break-even point, dan analisis kelayakan payback periodnya. Dari analisis BEP-nya, jadi jika usaha kami mencapai BEP pada saat produk dijual dengan harga 199.000, sehingga pada saat dijual dengan 200 sudah mendapat keuntungan. Lalu pada payback periodnya dari perhitungan tabel, maka dapat diartikan bahwa 1 tahun kita bisa mendapatkan
Dengan harga segitu, lalu dalam 2 tahun 4 bulan kita bisa mendapat keuntungan. Lalu ada analisis kelayakan average rate of return atau ARR, yaitu sebesar 45% dan NPV-nya itu Rp629.307.500. Lalu ada analisis kelayakan IRR, yaitu sebesar PP-nya itu 2,338, lalu dengan NPV dengan A2DF 29%, lalu ada NPV dengan A1DF 33%. Lalu ada perhitungan NPV dengan DF 29% dan 33%. Di sini bisa dilihat sendiri. Dengan NPV di bunga 28% yaitu Rp129.493.250. Kalau dengan bunga 33%-nya yaitu minus dari Rp53.638.250. Lalu ada IRR 29,02% dibulatkan menjadi 29%. Dari hitungannya, maka dapat dimaksimalkan tingkat bunga yang bisa digunakan untuk investasi tersebut adalah pada 29%. Lalu PI atau probabilitas indeksnya, hasil perhitungannya menunjukkan bahwa kas masuk lebih besar dibandingkan dengan kas keluar atau PI-nya itu lebih besar 1, maka rencana untuk membuka Lilis Floris diterima. Lalu simpulan hasil dari kajian finansialnya, payback periodnya itu 2 tahun 4 bulan dengan rata-rata industri 3 tahun dalam keterangan baik. ARR-nya itu 45% dengan rata-ratanya industrinya itu 40% dengan keterangan baik. Lalu ada NPV-nya dengan jumlah Rp629.307.500 dengan rata-rata industrinya 500 juta dengan keterangan baik. Lalu ada PI 1,2 kali dengan rata-rata industrinya 1,1 kali dengan keterangan baik. Lalu ada IRR-nya 29,00% dengan rata-rata industrinya 24% dengan keterangan baik. Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa rencana untuk membuka usaha adalah layak karena dari keseluruhan perhitungan kelayakan proyek semuanya baik. Kesimpulannya, perusahaan telah memenuhi seluruh aspek hukum yang berlaku di Indonesia, memastikan kepatuhan dan legitimasi operasional. Peluang pasar yang sangat baik menjadi dasar optimisme terhadap pertumbuhan bisnis di masa depan, didukung oleh harapan bahwa konsumen akan terus menyukai produk atau layanan yang ditawarkan. Selain itu, lingkungan sosial dan ekonomi yang mendukung menciptakan kondisi yang kondusif untuk perkembangan perusahaan dalam aspek lingkungan yang positif, memperkuat cita perusahaan dan mendukung keberlanjutan usaha. Dari sisi teknis, perusahaan siap beroperasi dengan efisien dan efektivitas tinggi, memastikan kelancaran operasional. Aspek finansial juga menunjukkan prospek yang sangat baik, memberikan keuntungan jangka panjang dan kemampuan untuk berinvestasi dalam inovasi. Dengan memahami dan mengelola setiap aspek ini secara menyeluruh, perusahaan memiliki fondasi yang kuat untuk memastikan keberhasilan dan keberlanjutan bisnis di masa depan. Sekian presentasi dari laporan usaha Lilis Floris yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.